Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di online business scam dagangankita.com bagian 13 dengan tema cara menemukan dan meyakinkan investor. Nah, ini adalah sambungan dari video sebelumnya tentang investor. Kenapa pakai investor? Nah, setelah kita tahu kenapa pakai investor, kita harus tahu cara menemukan dan meyakinkan investor supaya apa? Ketika kita menjalankan bisnis dan membutuhkan tambahan dana ataupun tambahan produk ataupun tambahan tim yang seperti kemarin kita sampaikan, itu kita dengan mudah bisa menemukan dan meyakinkan investor kan gitu. Nah, terus meyakinkan seseorang dan amanah dalam bermuamalah akan membuat orang tertarik dan percaya terhadap kemampuan yang kita miliki. Nah, ini yang perlu ditekankan, ketika meyakinkan seseorang itu kita harus amanah. Ya, kita harus amanah, kita harus sesuai dengan apa yang kita bicarakan, kita harus memberikan informasi, kita juga harus bisa dipercaya, kita juga tidak boleh sembarangan dan lain sebagainya lah. Intinya ketika meyakinkan seseorang dan amanah dalam bermuamalah itu bertransaksi atau bekerja sama atau jual beli ya pokoknya dalam melakukan bisnis lah, dalam melakukan bisnis itu akan mudah orang untuk percaya. Untuk percaya kenapa? Ya kan kita kalau mau mencari investor, mau meyakinkan ini kan harus membuat kepercayaan dulu. Ketika kepercayaan itu terjalin, ketika komunikasi itu terjalin, ketika hal-hal yang dibutuhkan investor itu informasinya terpenuhi, ya dengan mudah orang itu akan masuk ke atau berinvestasi ke bisnis kita kan gitu. Jadi kita memang harus benar-benar menjaga dan bisa benar-benar meyakinkan bahwa kita ini amanah, kita ini jujur, kita ini transparan, kita ini terbuka dan lain sebagainya. Nah, cara menemukan investor sebenarnya ada banyak. Tapi ketiga yang akan saya sebutkan ini, yang saya tampilkan ini salah satunya atau hal yang paling mendasar. Ketika kita bisa tahu cara menemukan investor dengan ketiga cara ini, nanti cara-cara yang lain itu akan mengikuti. Nah, yang pertama itu menjalin komunikasi dan silaturahmi. Nah, kalau kita kita pengen mendapatkan investor atau menemukan investor, komunikasi dan silaturahmi itu sangat penting. Komunikasi yang baik dan silaturahmi ke banyak relasi akan membuat peluang investor masuk. Coba bayangin, kita nyari investor, tapi kita diam duduk di rumah. Ya nggak mungkin kan dapat. Kalaupun mungkin, itu kecil kemungkinan. Ya, jadi kita harus benar-benar bisa menjalin komunikasi dengan orang banyak, harus bisa menjalin relasi, terus bersilaturahmi, perbanyak silaturahmi karena sudah jelas silaturahmi itu menyambung rezeki kan gitu. Ketika kita silaturahmi ke tempat A, kita dapat masukan, ketika kita ke tempat B, kita dapat masukan lagi dan lain sebagainya, kita dapat referensi, kita direferensikan dan lain sebagainya. Semakin banyak kita berkomunikasi, semakin banyak kita bersilaturahmi akan membuka peluang yang tinggi juga. Bukan berarti dengan menjalin komunikasi dan silaturahmi pasti mendapat investor, enggak. Setidaknya kita memberikan informasinya ke banyak orang, yang penting informasi tersebut informasi yang jelas, jujur, dan amanah tadi. Jadi ketika kita berkunjung nih ke tempat teman, kita lagi ngobrol dan lain sebagainya, kita sampaikan di tengah obrolan itu bahwa kita sedang mengalami kendala A, B, C, tapi bisnis kita berjalannya seperti ini dan lain sebagainya. Itu akan membuat orang, oh ya saya punya teman dan lain sebagainya, mungkin bisa nanti diajak komunikasi dan lain sebagainya. Dan ini banyak terjadi. Investor masuk itu sebenarnya bukan karena si investor ini akan melakukan investasi, tapi karena ada komunikasi, karena ada hubungan, karena ada kepercayaan. Jadi mereka yang sebelumnya tidak mau berinvestasi ternyata dengan kepercayaan dan penjelasan yang kita lakukan percaya dan tertarik kan gitu toh. Jadi memang kita harus bisa benar-benar
berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan banyak orang, itu penting banget. Jangan berdiam diri. Kalau berdiam diri ya nggak akan ada hasilnya kan gitu toh. Terus yang kedua, membuat penawaran. Membuat penawaran dalam bentuk proposal bisa ataupun iklan yang menarik dan sesuai dengan apa yang sedang kita jalankan. Nah, kita bisa membuat proposal, kita lakukan proposal, kita ajukan dan lain sebagainya. Kita juga bisa membuat iklan. Sekarang banyak banget di media sosial itu iklan-iklan tentang investasi, baik itu kadang ya investasi bodong, tapi banyak juga yang investasi memang benar, yang ya banyak banget di berbagai sektor mereka membuat iklan dengan penawaran-penawaran, baik itu penawaran yang kadang ini investasi ini unik gitu loh. Nah, berbeda dengan yang lain itu banyak banget. Misal kayak kemarin saya menemukan iklan investasi coupling ternak. Nah, ini sebelumnya saya nggak pernah mendengar seperti itu, tapi ketika saya scroll, ternyata ada ya jual kaplingan untuk ternak kambing, ternak sapi dan lain sebagainya. Harganya pun lumayan, misal per 100 meter persegi itu 130-an juta kalau nggak salah. Itu nanti dapat ternak, pokoknya udah kayak perumahan gitu nanti, kayak perumahan tapi buat ternak. Nah, ini kan unik. Nah, ketika kita bisa membuat penawaran yang bagus, yang unik, membuat iklan dan lain sebagainya, ya ada kemungkinan orang akan tertarik dan percaya untuk masuk ke investasi yang sedang kita buka kan gitu. Yang penting itu informasinya jelas. Yang penting apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan apa yang kita jalankan. Jangan mengada-ada. Karena tanggung jawab kita ke depannya itu kayak kemarin yang saya sampaikan, tanggung jawab kita itu bukan hanya terhadap bisnis kita ketika kita mencari investor, tapi tanggung jawab kita terhadap investor. Apa saja sih benefit-benefit yang akan kita kasih, apa saja keuntungan atau hal-hal yang bisa meyakinkan investor supaya dia masuk. Ini kan harus kita pertanggungjawabkan. Ketika kita bilang misal 1 bulan 5%, ya kita harus konsisten dengan 5%. Jangan sampai di awal-awal tok 5%, tapi nanti di depan di belakang ternyata enggak benar atau sesuai dengan keuntungan yang didapatkan bulan tersebut. Ya macam-macam. Dengan membuat penawaran kita akan dengan mudah memberikan informasi, terus calon investor juga dengan mudah menerima informasi dan bisa mempelajari informasi tersebut. Terus yang ketiga itu melakukan riset market investor di berbagai media dan relasi teman dan sahabat untuk mengumpulkan daftar orang atau lembaga yang bisa diberikan penawaran menjadi investor. Nah, riset juga penting. Media sosial, misal kita dengan media sosial kita melihat peluang, ada orang yang punya uang tapi dia bingung, kan ada banyak orang punya uang tapi bingung mau usaha apa dan lain sebagainya. Ya coba kita berikan penawaran. Jangan takut memberikan penawaran ketika apa yang kita tawarkan itu bagus. Biasanya orang yang takut memberikan penawaran karena penawarannya nggak menarik, nggak bagus. Dan dia sendiri ragu dengan penawarannya. Makanya ketika kita melakukan riset, kita lakukan penawaran yang memang itu realita kebutuhan kita gitu loh. Bisnis kita sebenarnya bisa aja jalan tanpa ada investor. Tapi kita kan pengen berkembang. Ketika kita pengen berkembang, ya kita pasti membutuhkan dana, membutuhkan stok, membutuhkan tim dan lain sebagainya. Ini bisa terbentuk dan terjadi ketika kita ada investor. Kalau kita mengandalkan modal sendiri kurang ya atau tidak cukup kan gitu. Nah, ketiganya ini sangat penting. Sebenarnya ada banyak banget. Nanti bisa dicari di jurnal-jurnal ataupun di informasi-informasi internet ataupun media sosial itu banyak. Tapi ketika kita bisa melakukan 3 hal ini, nggak usah banyak-banyak karena nanti kalau kebanyakan bingung. Ketiga hal ini, menjalin komunikasi, membuat penawaran, melakukan riset, terus dijalankan, terus dilakukan, terus dikomunikasikan dan lain sebagainya, insya Allah kita akan ketemu investor, kita akan dipertemukan kan gitu. Terus berikan informasi dengan jelas dan detail mengenai bisnis yang sedang dijalankan dan rencana ke depan bisnis ketika ada investor yang akan berinvestasi. Nah, ini penting ketika kita mencari tahu cara menemukan investor, kita juga harus benar-benar menyiapkan informasi. Karena investor itu bisa yakin dengan informasi yang kita sampaikan. Investor itu bisa mau dengan data yang kita jelaskan, dengan laporan keuangan kah, dengan detail bisnis kah, dengan planning bisnis kah, dengan visi misi bisnis kah, dengan hal-hal yang sifatnya
ini informatif banget gitu loh, informasi yang orang itu melihat ini perkembangannya bagus, tapi memang benar-benar dia kekurangan dana, ya udah kita suntik dananya kan gitu. Jadi ada banyak hal, yang penting kita bisa memberikan informasi dengan jelas dan detail, intinya itu ya. Nah terus cara meyakinkan investor. Nah cara meyakinkan juga ada 3, sebenarnya ada banyak, tapi ya kita ambil 3 aja lah biar cepat juga durasinya. Nanti kalau terlalu panjang Anda juga akan capek kan gitu, akan capek membacanya atau akan capek mendengarkannya. Yang penting 3 jalankan nah, gitu. Yang pertama ada memiliki tujuan. Dengan memiliki tujuan bisnis yang jelas, calon investor akan dengan mudah menilai seberapa besar valuasi bisnis dan hal yang akan dicapai ke depan. Nah ini, tujuanmu apa? Ketika kamu mencari investor, tujuannya apa? Kalau tujuannya sama aja dengan dana yang Anda miliki, ya percuma kan gitu toh. Tujuannya harus jelas. Misal tujuannya sekarang ini omset saya 100 juta mentok. Karena kita mau ekspansi, budgetnya nggak ada, misal budget untuk iklan, budget untuk tim, budget untuk produk, produksi dan lain sebagainya kita nggak ada, kita mentok di situ. Ya udah kita punya target 1 bulan 1 miliar, kita butuh dana berapa? Tujuannya jelas. Tahun depan kita ekspansinya seperti apa? Terus target-targetnya, tim kita akan berkembang seperti apa? Cara beriklan kita seperti apa? Produksi kita seperti apa? Untuk pengembangannya seperti apa dan lain sebagainya. Nah ini harus memiliki tujuan yang jelas. Terus pengalaman dan keahlian. Menunjukkan pengalaman dan keahlian yang kita miliki memberikan nilai tambah kepercayaan calon investor. Nah kalau kita nggak punya pengalaman, kita nggak punya keahlian, terus siapa yang mau percaya dengan kita kan gitu toh? Kita tunjukkan pengalaman kita, saya berpengalaman di bidang ini. Bisnis ini sudah berjalan sekian tahun, pengalaman kita seperti ini, keahlian saya ini, saya ahli di bidang misal advertising, tim saya ada sekian, pengalaman kita dengan tim ini kita bisa mencapai sekian. Kalau kita misal dapat tambahan dana, kita akan mendapatkan sekian. Nah ini kan pengalaman dan keahlian ini harus kita tunjukkan, harus kita jabarkan, harus kita detailkan. Nah ini salah satu cara meyakinkan. Terus jujur dan transparan. Nah ini hal yang paling penting. Ketika kita bisa jujur, ketika kita bisa memberikan informasi yang baik, ketika kita bisa transparan terhadap apa yang sedang terjadi, ya orang akan lebih mudah percaya kan gitu. Jadi banyak hal yang bisa untuk meyakinkan. Tapi ketiga cara ini itu insya Allah kalau dijalankan, kita memiliki tujuan, kita punya pengalaman dan keahlian, kita jujur. Nggak usah banyak-banyak. Ketiganya ini kalau jadi satu ada di diri kita, banyak orang yang tertarik. Nah gitu. Terus libatkan Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Jika tidak ada satupun orang yang mau dengan penawaran kita, percayalah ada Allah yang selalu hadir dan memberi tanpa henti. Bukan memberikan ya, memberi, salah tulis. Dan memberi tanpa henti. Pernah nggak kita merasa atau kita mengoreksi diri, selama ini kita itu sudah diberi banyak gitu loh. Tapi kadang kita lupa melibatkan Allah. Nah kita harus koreksi diri, harus muhasabah diri. Kalau misal nggak ada satu orang pun kita udah menawarkan sana sini, percayalah Allah itu selalu ada. Makanya kita harus libatkan. Waktunya sholat kita sholat, waktunya bersedekah kita bersedekah, waktunya puasa kita puasa misalkan gitu, waktunya kita berbuat baik, waktunya istirahat kita istirahat. Pokoknya libatkan di setiap langkah kita dan jadikan setiap langkah kehidupan kita ini bernilai ibadah dengan tujuan melibatkan Allah untuk mendapatkan pahala dan syafaat kelak di akhirat kan, syafaatnya Nabi Muhammad yang gitu. Dengan melibatkan Allah, dengan bersolawat dan lain sebagainya, kita akan sukses di dunia dan akan sukses di akhirat. Ya itu tadi, kalau nggak ada satupun orang yang mau atau percaya, nggak ada orang yang mau percaya, ya wes kita libatkan Allah. Allah itu maha kaya, Allah maha memberi, Allah maha memiliki segalanya. Gitu ya. Jadi sekian, terima kasih banyak. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan bingung. Yang penting kita bergerak, berkarya, kita jujur, kita transparan, kita berikan informasi, kita jalankan bisnis kita. Kalau misal bisnis kita masih kecil, kita susah mencari investor, ya kita besarkan dulu. Gitu, terima kasih banyak. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.
Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video yang sudah kita buat ini untuk dinikmati atau untuk dilihat banyak orang supaya kebermanfaatan yang kita cita-citakan bisa tercapai, dan setidaknya dengan share video ini dan ditonton orang lain menonton, Anda akan mendapatkan pahala dari share yang Anda lakukan. Gitu ya, terima kasih banyak. Sekian, jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.